Inflasi Provinsi Jambi naik menjadi 3,75%. Angka kasus penderita stunting di Kabupaten Sarolangun turun hingga 53%. STTP menjadi syarat peserta pemilu saat melakukan kampanye pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 3 Desember 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Omil Hayadi. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi menggelar apel siaga pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2024. Apel siaga pengawasan ini merupakan wujud kesiapan dan komitmen Bawaslu untuk menyukseskan pemilu 2024 dalam mengawal dan mengawasi seluruh tahapan pemilu. Memasuki tahapan kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi menggelar apel siaga pengawasan pemilu serentak tahun 2024 di lapangan utama kantor Gubernur Jambi. Apel siaga pengawasan ini merupakan wujud kesiapan dan komitmen Bawaslu untuk menyukseskan pemilu 2024 dalam mengawal dan mengawasi seluruh tahapan pemilu. Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani mengatakan, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang cukup berat. Selain sebagai lembaga yang bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, juga memiliki peran dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk itu diperlukan strategi dan sinergi bersama seluruh jajaran terkait, termasuk pemerintah daerah, agar pengawasan pemilu dapat berjalan optimal. Pemprov Jambi mengajak seluruh pihak untuk dapat mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu agar berlangsung jujur dan adil, sehingga terwujud pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas. Pemerintah berharap Bawaslu mampu merespon dengan cepat temuan maupun laporan pelanggaran pemilu dengan langkah-langkah responsif. Tentu selama pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kegiatan ini dan terima kasih atas kebersamaan. Harapannya mudah-mudahan dengan apel ini, mudah-mudahan pemilu berjalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin menekankan ada 4 ranjau pemilu yang harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran, mulai dari politik uang, politisasi SARA, politisasi identitas, serta netralitas ASN. Keempat ranjau pemilu ini harus dijaga agar pelaksanaan pemilu dapat dipastikan berjalan dengan baik. Pastikan pemilu kita pemilu yang berintegritas. Ada 4 ranjau pemilu. Pertama, politik uang. Kedua, politisasi SARA. Yang ketiga, politisasi identitas atau politik identitas. Yang keempat, netralitas ASN. Dari 4 ranjau pemilu, ini menjadi tantangan kita di Badan Pengawas Pemilu, di Lembaga Pengawas Pemilu, agar dalam proses pelaksanaan pemilu, 4 ranjau ini tidak meledak, tidak menjadi persoalan di setiap desa. Apel siaga pengawasan pemilu serentak tahun 2024 ditandai dengan penandatanganan deklarasi pemilu damai dan berkualitas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Muaro Jambi kembali menerima logistik pemilu serentak 2024. Logistik yang diterima tersebut berupa plastik pengaman yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Logistik pemilihan umum 2024 kembali diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi. Logistik yang diterima sejenis plastik pembungkus pengamanan logistik, yakni 12.965 plastik berukuran 90 x 200 cm untuk pembungkus kotak suara. Kemudian 1.310 plastik dengan ukuran 40 x 120 cm untuk pembungkus logistik di dalam kotak suara. Plastik dengan ukuran lebih kecil 25 x 35 cm untuk pembungkus tinta yang mencapai 2.600 buah.
Sedangkan dua jenis plastik lainnya, yakni 6.480 plastik pelonsong untuk membungkus berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan suara di TPS. Upaya sendiri sudah ada, kalau yang besar itu untuk membungkus kotak suara dari luar yang sedang di dalam. Jadi surat suara itu sebelum masuk ke dalam kotak dibungkus dulu menggunakan plastik, kemudian diikat masuk ke kotak dan kotaknya di plastiki lagi untuk menghindari, untuk melindungi dari hujan. Pengemasan plastik pengaman akan dilakukan setelah semua logistik diterima KPU Muaro Jambi. Sejauh ini, logistik yang sudah diterima diantaranya kotak suara, bilik suara, kemudian segel plastik dan kertas serta tinta. Sedangkan logistik lainnya, KPU daerah setempat hingga saat ini masih menunggu kiriman dari penyedia. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai. Peserta pemilu diwajibkan memiliki surat tanda terima pemberitahuan atau STTP dari kepolisian pada setiap kegiatan kampanye. Pada setiap kegiatan kampanye di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, para peserta pemilu wajib mengantongi surat tanda terima pemberitahuan atau STTP dari kepolisian. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi, mengatakan, STTP bertujuan mencegah terjadinya kegiatan kampanye ilegal atau kegiatan kampanye di luar jadwal. Sementara penerbitan STTP tersebut merupakan ranah kepolisian, sedangkan Bawaslu hanya mendapatkan tembusan sebagai pemberitahuan. Peruntukan STTP untuk kegiatan kampanye terbuka yang mengumpulkan massa. Adapun masa kampanye berlangsung selama 75 hari, dimulai sejak 28 November 2023 hingga Sabtu 10 Februari 2024 mendatang. Hingga kini, Bawaslu belum menerima laporan peserta pemilu melakukan kampanye. Dengan adanya STTP itu, kami juga dari Bawaslu untuk mempermudah untuk melakukan pengawasan dan dari pihak kepolisian juga untuk mempermudah melakukan pengamanan. Karena kalau tidak ada STTP, kita dikhawatirkan juga takut adanya terjadinya tumpang tindih di hari yang sama atau di waktu yang sama. Selain STTP, partai politik juga mendaftarkan tim kampanye ke KPU. Pendaftaran tim kampanye atau tim pelaksana peserta pemilu tersebut dapat melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye Dana Kampanye atau SIKADEKA. Liva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, satu partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menyerahkan rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Parpol tersebut juga diketahui tidak mendaftarkan calegnya ke KPU. Partai Garuda menjadi satu-satunya partai politik pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak membuat rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah, saat dikonfirmasi via sambungan seluler pada 3 Desember 2023 mengatakan, Partai Garuda juga menjadi satu-satunya partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak mendaftarkan bacalek untuk memperebutkan 30 kursi di parlemen. Dari total 18 partai peserta pemilu tingkat nasional, hanya 17 partai yang menyerahkan RKDK ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum, RKDK merupakan komponen penting dalam penggunaan dana kampanye. Sebab seluruh sumbangan dalam bentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK sebelum digunakan pada kegiatan kampanye. Setelah kampanye berjalan, partai politik diwajibkan untuk melaporkan LADK tahap awal yang akan dimulai pada 17 Desember sampai 6 Januari 2024 mendatang. Sementara itu, mengenai tidak diserahkannya RKDK Partai Garuda, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunggu petunjuk dari KPU Provinsi Jambi. Liva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya media online menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat di masa kampanye. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini.
Saudara, memasuki masa kampanye pemilu 2024, ASN kembali diingatkan untuk menjaga netralitas. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono menegaskan, sanksi menanti bagi ASN yang tidak netral pada pemilu 2024. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono menekankan aparatur sipil negara atau ASN agar menjaga netralitas pada pelaksanaan pemilihan umum 2024. Sanksi akan diberikan bagi ASN yang terbukti melanggar, mulai dari hukuman disiplin hingga hukuman berat yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Sekda juga mengingatkan ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi agar tidak memberikan dukungan di media sosial dengan simbol jari dan tidak memfasilitasi pasangan calon maupun peserta pemilu yang menggunakan fasilitas milik negara. ASN di Muaro Jambi untuk bersifat netral dalam kegiatan ini. Kalau ada nanti terdapat ASN yang tidak netral, kan kita lakukan tindakan secara tegas ya, menurut ketentuan yang berlaku. Untuk mempertegas dan mencegah para aparatur sipil negara terlibat dalam politik praktis, pejabat Bupati Muaro Jambi juga mengeluarkan surat edaran bagi ASN untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, media online di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal beredarnya informasi bohong atau hoax pada tahapan kampanye pemilu 2024. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun, terutama di jejaring media sosial, tidak menjamin semua informasi yang beredar adalah benar dan berisikan fakta. Hal itu tentu menjadi perhatian penting di masa kampanye pada pemilu 2024. Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sarolangun Warsun Arba'in mengatakan, media massa sebagai pilar keempat demokrasi harus menjadi garda terdepan dalam mengawal keutuhan bangsa Indonesia di tahapan kampanye pemilu 2024, agar berjalan lancar, aman dan damai, serta bebas dari informasi bohong maupun ujaran kebencian. Pada rekan-rekan media, sebelum mempublikasikan informasi, kami harapkan informasi tersebut sudah terkonfirmasi maupun sudah terverifikasi di lapangan dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan berkompeten untuk menyampaikan informasi tersebut. Ya, kami sejauh ini tentu untuk menangkal itu pastinya kita mengadakan edukasi bersama kawan-kawan agar kemudian informasi yang disampaikan yang setelah menjadi berita itu memang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Ikatan Wartawan Sarolangun berkomitmen serta berkolaborasi menyukseskan pemilu 2024 dan menjadi insan pers yang memberikan informasi akurat, berimbang, dan terkonfirmasi dengan narasumber yang berkompeten. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Menuju pesta demokrasi pemilu 2024, pelaksanaan Pilpres yang lancar dan menyenangkan merupakan komitmen semua kalangan, termasuk kaum milenial di Provinsi Jambi. Semua pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik pasangan nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD telah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan kampanye. Para kaum milenial Jambi berharap pada pelaksanaan kampanye di lapangan, para pasangan calon dapat menyampaikan visi dan misi secara baik kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa ilmu politik Fahmi menyatakan dukungan untuk proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang menyenangkan dengan catatan semua paslon mentaati regulasi yang ditentukan. Sebagai kaum intelektual nih, mahasiswa gitu kan, kita bisa menilai dari capres maupun cawapres tersebut dari kita mengkritisi dari apa gagasan-gagasan dia maupun opini-opini dia, karena ketika kita mengkritisi mungkin kita bisa mendapatkan beberapa keblunderan maupun kita bisa mengetahui dari sisi personal capres tersebut gitu. Mahasiswa juga berharap semua pasangan calon dapat hadir langsung ke bumi sepucuk Jambi 9 Lurah. Dengan hadirnya semua paslon tersebut dinilai dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Selain itu, dapat menumbuhkan kembali semangat generasi muda untuk melek dengan politik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menetapkan status siaga bencana banjir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Batanghari saat ini masih belum stabil. Diprediksi kenaikan harga masih akan terjadi hingga perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Harga kebutuhan pokok di Pasar Kramat Tinggi Muara Bulyan masih belum stabil. Seperti harga cabai rawit hijau yang kini dijual Rp50.000 serta cabai merah keriting dijual Rp70.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Batanghari Edi Sabara mengatakan, berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, kenaikan harga barang dikarenakan pasokan yang belum normal. Sehingga pihak distributor maupun pedagang terpaksa menjual dengan harga yang tinggi. Untuk saat ini kenaikan harga belum mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan transaksi jual beli di pasaran yang masih berjalan normal. Yang baru nampak sih sebenarnya hanya cabai rawit, tidak mengambil semua pedagang. Kita kan ada sampel 3 pedagang. Kalau untuk yang lain masih standar. Diprediksi tingginya harga jual bahan pangan masih akan terjadi hingga perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru mendatang. Pemerintah kabupaten juga akan melakukan pemantauan ke pasar guna mencegah semakin naiknya harga jual bahan pokok. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kurangnya penekanan harga bahan pokok membuat Provinsi Jambi kembali mengalami inflasi. Pada bulan November 2023 terjadi inflasi 0,79% gabungan dari Kota Jambi dan Bungo. Secara year on year, inflasi Provinsi Jambi mencapai 3,75%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi di bulan November 2023 sebesar 0,79%. Inflasi ini merupakan gabungan inflasi dari Kota Jambi dan Bungo. Secara year on year, angka inflasi Provinsi Jambi mencapai 3,75%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan, untuk Kota Jambi terjadi inflasi sebesar 0,89% dan Bungo 0,81%. Tingginya inflasi di bulan November ini disebabkan karena melonjaknya harga bahan pokok di pasar tradisional. Kemudian kurangnya penekanan harga bahan pokok, salah satunya cabai, gula, dan beras yang menjadi penyumbang inflasi. Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat mengendalikan harga bahan pokok sehingga inflasi Provinsi Jambi tidak lebih dari 4%. Kalau kita lihat upaya-upaya tahun kemarin kayaknya lebih masif dibandingkan dengan sekarang untuk bulan 10-11. Tapi tentunya ini berhubungan dengan faktor eksternal juga ya, bahwa beberapa wilayah kan mungkin untuk produksi cabenya tidak sebagus dengan tahun kemarin, kan kondisinya seperti itu ya. Artinya ada faktor lain di luar kurang atau di luar tidak masifnya upaya untuk pengendalian harga cabai itu tadi. Diperkirakan pada Desember ini akan kembali menyumbang inflasi yang cukup tinggi. Pasalnya, pada perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang akan membuat sejumlah harga bahan pokok kembali mengalami kenaikan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, APBD 2024 Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Kenaikan itu lebih dari 71 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kabupaten Merangin menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2024 menjadi 1,4 triliun rupiah. Angka ini naik lebih dari 71 miliar rupiah dari tahun 2023, yakni sebesar 1,3 triliun lebih. Kesepakatan itu ditandatangani pejabat Bupati Merangin Muhti bersama unsur pimpinan DPRD Merangin, disaksikan Sekda Fajarman pada rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Dewan. Pada sambutannya, Muhti berterima kasih atas sinergitas pimpinan dan anggota Dewan sehingga dapat menghasilkan dokumen rancangan keuangan tahunan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Namun, harapan kita agar APBD yang sudah dianggarkan ini betul-betul kita pergunakan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Ya. Tujuannya adalah untuk membangun dan kesejahteraan rakyat Merangin. Nah, itu harapan. Mudah-mudahan kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif harapan masyarakat Merangin ini terjalin terus ke depan.
Mufti menambahkan, pemerintah Kabupaten Merangin akan berkomitmen menjalankan program sesuai kesepakatan dengan DPRD. Beberapa program prioritas diantaranya pembangunan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya bidang pertanian dan pariwisata, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan infrastruktur pelayanan publik agar mewujudkan Merangin mantap unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Meski diguyur tingginya curah hujan yang terjadi beberapa waktu lalu, namun kondisi permukaan air di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih stabil. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini belum menetapkan status siaga banjir. Meski telah memasuki musim penghujan dan tingginya curah hujan yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini belum menetapkan status siaga banjir. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan terdapat sejumlah kecamatan yang menjadi pedoman untuk menetapkan siaga banjir, yakni Kecamatan Berbak, Dendang, Mendahara, dan Mendahara Ulu. Selain itu, pihak BPBD akan berkoordinasi dengan Polres dan Forkopimda setempat terkait penetapan status banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Status siaga banjir belum kami tetapkan karena ada beberapa wilayah yang sangat-sangat tinggi di Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu di Kecamatan Berbak, terus Dendang dan Mendahara Ulu. Nah, nanti ketika 4 kecamatan ini sudah masuk kategori membahayakan akibat banjir, baru kami naikkan status siaga banjir. Sementara itu, kondisi ketinggian air di pintu air hingga saat ini masih stabil. Namun BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan selalu siaga bencana alam. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki musim penghujan, berbagai penyakit dikhawatirkan dapat menyerang masyarakat, salah satunya DBD. Dinas Kesehatan Batanghari menghimbau masyarakat untuk dapat selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nurjali mengatakan, memasuki musim penghujan dikhawatirkan berbagai ancaman penyakit dapat menyerang masyarakat, salah satunya DBD. Untuk mencegah meningkatnya kasus tersebut, pihaknya melakukan upaya pengendalian jentik dan pemberantasan sarang nyamuk. Langkah ini dilakukan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat sekitar atau yang dikenal juru pemantau jentik. Kelompok itu diberdayakan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan menimbun barang bekas serta membuang air genangan hujan yang menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk jenis Aedes aegypti. Kalau untuk saat ini memang yang ada tren kecenderungan angkanya naik itu adalah DBD ya, yang terlaporkan yang kami sementara saat ini sudah berapa kali lipat, bahkan ada yang meninggal karena DBD. Masyarakat juga diimbau waspada terhadap kasus DBD mengingat dalam 2 tahun terakhir kasus ini mengalami peningkatan hingga terdapat kematian akibat kasus DBD tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, masyarakat Jambi antusias ikuti lari sehat dan berdonasi bagi warga Palestina. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris membuka turnamen mini soccer khusus wartawan yang diselenggarakan LKBN Antara Biro Jambi dalam rangka menyambut HUT ke-86 LKBN Antara. Gubernur Jambi Al-Haris membuka turnamen mini soccer khusus wartawan yang diselenggarakan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Jambi dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-86 LKBN Antara. Pada turnamen ini diikuti oleh 8 tim, mulai dari tim Pers Jambi Mantap, Pers Jambi A, Pers Polda Jambi, Pers Ikatan Wartawan Kota Jambi, Pers Muaro Jambi, Pers Tanjabar, Pers Batanghari, serta Pers Tebo. Untuk pertandingan antar tim akan digelar selama 2 hari, yakni dari tanggal 8 hingga 9 Desember mendatang. Pertandingan tersebut dibagi menjadi 2 grup dengan menggunakan sistem poin. Tim yang lolos pada fase grup akan langsung menuju laga semifinal. Gubernur Al-Haris mengatakan,
Turnamen yang diselenggarakan sebagai upaya mempererat silaturahmi antar insan pers ini sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah baik dari segi kesehatan maupun kemampuan. Mini soccer ini menarik ya karena ini olahraga yang sedang banyak digandrungi anak muda hari ini. Bahkan malam hari, siang, sore ramai sekali di Jambi. Nah, paling tidak ketika kita minim lapangan sepak bola, ya, nah ini ada orang yang menyiapkan suatu ruang sarana untuk anak muda kita berolahraga. Nah, mini soccer pilihan baru saya kira anak muda kita ini hari ini. Ketika mereka positif pikirannya, kita berharap juga mereka juga punya orang-orang yang positif dalam melangkah, kemudian juga bermakna untuk masyarakat. Ya, yang pasti orang yang olahraga itu ya bukan pencandu narkoba. Dia ingin hidup sehat dan inilah langkah-langkah kita dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak Jambi. Kegiatan mini soccer HUT ke-86 LKBN Antara dimeriahkan dengan pertandingan persahabatan antara tim mini soccer Gubernur Al-Haris dengan tim gabungan Insan Pers. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara bertujuan untuk berdonasi bagi warga Palestina korban dari peperangan. Basnas Provinsi Jambi menggelar kegiatan Indonesia Run for Palestine pada Minggu pagi tadi, di mana uang pendaftaran peserta lari sehat sepanjang 5 km ini nantinya sebagian akan disumbangkan kepada warga Palestina. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi menggelar Indonesia Run for Palestine di X Arena MTQ Minggu pagi. Kepala Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri Husin mengatakan, kegiatan yang diikuti kurang lebih 500 peserta ini selain bertujuan menjaga kesehatan dan kekompakan masyarakat, juga sebagai bentuk pengumpulan donasi dari masyarakat Jambi untuk Palestina yang menjadi korban peperangan. Hari ini kita kerjasama Basnas Provinsi Jambi dengan BPJ Ranes Jambi dalam rangka turut serta mendonasikan dana bagi kepentingan rakyat Palestina. Kita tahu bahwa hari ini sedunia sedang menunjukkan sisi kemanusiaan bahwa kita harus sama-sama berjuang demi rakyat Palestina. Salah seorang peserta Malidar mengatakan sangat antusias mengikuti kegiatan lari sehat sepanjang 5 km ini. Selain untuk kesehatan, kegiatan ini juga menjadi wadah amal kebaikan. Oh, alhamdulillah sangat support sekali saya karena ini kita berdonasi untuk Palestina. Usia kita sekarang berapa nih, Pak? Alhamdulillah sudah 61. Kendala untuk pagi? Insya Allah tidak. Pada kegiatan lari sehat sepanjang 5 km ini, para peserta harus membayar uang pendaftaran dan mendapatkan baju khusus serta medali. Dari jumlah uang pendaftaran tersebut, sebagiannya akan disumbangkan kepada warga Palestina. Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin turut berdonasi, juga dapat menyalurkan bantuan tersebut ke Basnas Jambi, atau informasi lebih lanjut melalui 0811 7489 991. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Beberapa pekerjaan ruas jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi pada sesi 3 di Jambi telah dikerjakan. Bahkan sudah 1.900 titik tiang atau panjang terpasang sebagai solusi tanah lunak yang tidak bisa menggunakan underpass. Progres pengerjaan ruas jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi terus dilakukan. Saat ini pekerjaan fisik pun telah mencapai 37% dari total pekerjaan. Kepala Satker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan PJBH Provinsi Jambi, Beni Kristiawan mengatakan, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang sedang berlangsung. Di antaranya, pembangunan rigid beton jalan tol atau underpass dan pemasangan pancang. Dari sekitar 3.400 titik pemasangan pancang, kini 1.900 titik pancang telah terpasang. Pancang ini merupakan salah satu upaya penanganan tanah lunak yang tidak bisa menggunakan underpass. Yang sudah terpancang mungkin sekitar 1.900-an titik dari sekitar 3.400 titik. Itu kita punya target, jadi masih masuk akal. Kita sekarang kira-kira kurang 1.400-an titik ya. 500 titik, kita saat ini sudah ada 12 alat pancang. Saat ini progres pengerjaan ruas jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi pada sesi 3 ini juga terkendala pada musim hujan. Karena saat musim hujan, pengerjaan jalan tol tidak dapat dilakukan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, saudara, angka dan data kasus gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi atau stunting di wilayah Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan mencapai
angka 53%. Kasus dan data stunting di Kabupaten Sarolangun hingga akhir November 2023 terus mengalami penurunan. Berdasarkan data akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023, angka kasus penderita stunting mencapai 800 orang lebih. Saat ini menyisakan 406 orang anak penderita stunting. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, penurunan angka dan data stunting di Kabupaten Sarolangun menjadi lokus stunting melalui berbagai program dan aksi nyata. Upaya pencegahan kasus stunting yang melibatkan semua instansi terkait, data menurunkan setengah dari jumlah kasus yang terdata. Bahril Bakri menjelaskan membutuhkan kolaborasi serta intervensi dari semua pihak, hingga pihak swasta dalam penurunan kasus stunting. Dengan pemberian makanan bergizi bagi anak stunting dan program ayah asuh bagi anak penderita stunting. Sekarang 406, itu data dari EPPGM. Pada tahun 2024 mendatang, pemerintah daerah memberikan instruksi kepada camat dan kepala desa untuk menganggarkan program stunting di desa dengan anggaran dana desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Rido, di mana Provinsi Jambi ini permasalahan sampah itu masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk juga Kota Jambi. Dan untuk diketahui, Rido, bahwa di Kota Jambi ini produksi sampah setiap harinya itu mencapai 350 ton. Dan juga kita sebagai generasi muda ini harus lebih pintar untuk menjaga lingkungan, dan juga kita harus juga lebih kreatif nih, Rido, untuk mengolah limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Nah, benar sekali Om, seperti yang kita tahu juga ya, bahwa menjaga lingkungan itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Itu tentunya harus ditumbuhkan melalui diri kita sendiri. Gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu himpunan wanita disabilitas Indonesia, HWDI Jambi, membuat salah satu produk yang ramah lingkungan. Di mana langkah ini Omil, inisiatif bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Saat ini, sampah masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Karena jika tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas kehidupan dan lingkungan. Mengangkat isu sampah dan kepedulian lingkungan inilah, kemudian Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jambi membuat suatu produk yang ramah terhadap lingkungan, yakni pembalut wanita berbahan kain yang dapat digunakan berkali-kali. Pembalut alami ini, saya rasa ini adalah satu solusi untuk pengurangan yang namanya sampah di lingkungan. Tapi peminatnya kita masih kurang. Artinya masyarakat masih terobsesi dengan yang namanya pembalut sekali pakai. Karena pembalut sekali pakai itu sekali pakai buang. Sedangkan ini kita ada proses dari harganya lumayan tinggi. Satu pembalut alami ini bisa mencapai 25.000. Sedangkan untuk pembalut sekali pakai satu paknya itu 25.000. Tapi kalau kita hitung-hitung secara ekonomis, satu pak pembalut sekali pakai itu cuma sekitar sekali pakai. Tapi kalau pembalut alami bisa dipakai 2-3 tahun. Kenapa saya bilang 2-3 tahun? Tergantung dari si individunya, cara perawatan. Pembalut ramah lingkungan yang diproduksi oleh wanita penyandang disabilitas ini terbuat dari bahan kain berlapis dan juga kain waterproof untuk mencegah kebocoran. Bahan yang lembut sangat nyaman digunakan sehari-hari. Melalui produk ini, para wanita penyandang disabilitas ingin mengajak para wanita untuk peduli terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Dengan mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai, juga dapat mengurangi produksi sampah dan turut menjaga kelestarian lingkungan. Selain membuat pembalut ramah lingkungan, para penyandang disabilitas ini juga membuat berbagai produk yang memanfaatkan bahan daur ulang, seperti kertas bekas koran, sampah plastik, dan lainnya yang disulap menjadi berbagai produk kerajinan. Hasil karya para penyandang disabilitas ini dijual secara online maupun offline dan diperkenalkan melalui berbagai pameran. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rido Akbar. Dan saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.